Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Sir Uya 21. Oke teman-teman, pada video saya sebelumnya saya bikin judul itu aplikasi LII sederhana ya. Nah, aplikasi yang saya bikin ini adalah aplikasi yang tidak perlu diinstal dan juga bukan aplikasi berbasis web. Jadi hanya berupa form input yang memanfaatkan fasilitas PBA Macros dari Microsoft Excel. Oke, untuk saat ini kita akan membuat video tutorial tentang pembuatan form login ya. Kalau kita buka workbook seperti biasa, lalu kita bikin tabel untuk data usernya. Terdiri dari dua kolom, user ID dan password. Setelah kita bikin file name-nya, nah nanti kita bikin file name-nya nih. File name-nya saya bikin di A3 sampai B15. File name-nya saya bikin data user. Kalau udah kita bikin, nah kita copy paste aja 3 kolom. Sini ada 2 baris yang kosong. Nah 2 baris kosong ini yang di D3 dan E3 itu untuk apa yang kita ketikkan nanti, username sama passwordnya. Nah nanti apa yang kita masukkan itu akan dirumuskan, hasilnya value-nya false atau true. Nah untuk rumusnya sama dengan exact kurung buka VLOOKUP kurung buka D3 untuk yang kita isi nanti. Untuk user ID, terus data user adalah file name-nya, dan angka 1 adalah untuk kolom user ID, dan false itu untuk nilai value yang hasil value yang kita baca, true dan false itu. Dan di kurung tutup dan D3 itu adalah untuk user ID yang tabel data. Nah untuk passwordnya sendiri rumusnya sama, hanya kita rubah aja di angka 1 menjadi 2, dan di D3 yang setelah VLOOKUP kita ganti jadi E3 ya. Oke, desain ininya formulanya udah beres, kita lanjut ke pembuatan user form. Nah untuk pembuatan user form ini sendiri saya lebih menggunakan label sama text box aja ya, jadi tanpa tombol bottom. Jadi tombol bottomnya saya menggunakan label. Untuk desainnya kita hampir samain aja sama yang user form yang saya buat aplikasi yang kemarin. Mungkin tidak semuanya detail sama, jadi biar nggak terlalu banyak. Untuk tingginya ini teman-teman, saya ini bikin 330. Nah lebarnya itu di 240 ya. Nah kalau misalnya kira teman-teman udah beres membuat user formnya, nah sekarang kita lanjut ke penamaan dari text boxnya, karena intinya paling text box ini harus kita namain ya. Dan saya nyesuaiin text boxnya dengan script yang udah ada kemarin, yang udah saya bikin. Jadi untuk user ID textbooknya saya bikin nama txt user. Untuk di password saya pakai nama txt pass, dan untuk di sign up saya pakai sign up. Untuk bottom login saya pakai login. Untuk textbox password yang bawah itu adalah password admin, itu saya pakai nama txt passing up. Terus untuk tombol bottom OK saya pakai nama OK huruf besar dua-duanya. Dan untuk tulisan password yang admin yang label itu saya pakai tetap namanya, tidak saya rubah dengan label 7. Kalau misalnya teman-teman udah bikin, nah selanjutnya adalah kita memberikan script untuk textbox yang txt user dan txt pass ya. Scriptnya adalah seperti ini: sheet 1 titik range D3 titik value sama dengan mi txt value. Nah kenapa dia masuk ke sheet 1, karena database masuk di sheet 1 dan masuk lalu ada D3 range nya, karena range yang kita isikan untuk di D3 tuh. Dan untuk script txt pass nya juga sama, berarti di E3 ya. Nah script ini tidak akan tersimpan, hanya akan muncul sebagai
teks yang akan dinilai hasilnya, value-nya false atau true tuh. Nah kalau misalnya udah bikin script yang tadi udah masukin, nah kita klik 2 kali di tombol loginnya, kita masukin scriptnya ya. Scriptnya untuk scriptnya teman-teman saya udah siapin di bawah ya, teman-teman bisa download aja. Nanti di scriptnya sendiri saya ada penjelasan lagi, gampang lah, insya Allah gampang dimengerti teman-teman ya. Oke, kita ini kemarin saya lupa login, kita pakai nama tambah ya, udah saya benerin. Nah kita pastiin aja. Nah di sini itu teman-teman bisa lihat scriptnya seperti ini nomornya. Kalau misalnya udah, kita coba masukin ya nanti. Nah di sini tuh ada range D4 dan E4. Nah yang seperti tadi saya jelaskan, yang pertama D4 dan E4 ini adalah sebagai value yang hasil dari ketikan kita. Jadi dia harus true dan true, baru tombol login akan menyala dan memasukkan kita ke form selanjutnya. Seperti teman-teman bisa lihat, nah, kita ketik tapi dia tidak tersimpan, dia hanya mengambil data. Nah dia cross check ulang dengan data user, kalau sama di true, kalau misalnya beda maka akan false. Seperti yang teman-teman bisa lihat, itu true dan maka berhasil dan masuk ke login. Nah di script ini saya ada home.show ya. Ini adalah perintah untuk masuk ke user form selanjutnya dengan nama user form di home. Teman-teman bebas mau user formnya home atau apa namanya, bebas ya. Selanjutnya itu tadi di tampilan user loginnya itu password admin, txt, sync up pass sama tombol OK nya langsung muncul ya. Nah itu kita hilangin dulu, jadi pas muncul pertama itu tidak akan terlihat. Nah kita klik 2 kali di user form, lalu kita rubah jadi initialize. Nah sini kita ada perintahnya, namanya sesuaikan dengan label masing-masing. Perintahnya itu adalah label 7, karena yang password tadi saya pakai label 7, titik visible sama dengan false. Begitu juga dengan text sync up, titik visible sama dengan false, dan untuk tombol OK juga sama ya. Tampilannya seperti ini, jadi tidak langsung muncul. Nah cara memunculkannya adalah dengan kita klik tombol sync up nya. Jadi cukup kita kopikan aja script yang tadi di form user initialize. Nah kita pastikan, cuman perintahnya kita rubah jadi true, karena asalnya false ya, kita rubah jadi true. Maka nanti saat kita klik tombol sync up nya, maka ketiga item tadi akan muncul. Nah ini gunanya untuk apa? Untuk user adminnya bisa masuk ke sync up, jadi bisa menambahkan user ID baru dan password otomatis ya. Oke, untuk selanjutnya kita bikin form untuk sync up nya ya. Nah untuk sync up ini saya menggunakan fasilitas dari frame. Ukurannya kita sesuaikan saja, tidak menutupi tombol untuk tombol exit ya. Untuk frame yang saya buat ini ukurannya 330 untuk tingginya ya. Sekarang kita buat untuk item di dalamnya, saya menggunakan label, text box, dan list box. Untuk label ada label user ID, label password, dan label konfirmasi. Terus kita bikin label sebagai button, add dan delete, dan button untuk menutup frame, dan terakhir list box-nya. Dan untuk text box user ID saya kasih nama user dat, untuk password saya kasih nama password, untuk konfirmasinya saya tulis nama konfirmasi. Untuk button add kita namai tambah, untuk delete kita namai hapus, dan untuk list boxnya saya namain tabel data. Oke, sekarang kita masukin scriptnya. Script untuk memperkecil atau menghilangkan frame-nya ya, frame untuk sync up nya. Ini scriptnya
kita pastekan jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita kopikan lagi script yang tadi dan kita masukkan ke user form inisial ya. Setelah kita copy di user form, maka nanti frame yang kita buat tadi tidak akan muncul di form loginnya ya. Jadi akan muncul hanya pas kita klik tombol sign up dan tombol OK setelah admin kita berhasil. Nah, tombol OK tadi kita belum kita kasih scriptnya, kita klik dua kali di tombol OK, kita copy pastekan scriptnya ada di bagian atas. Nah, nanti di scriptnya itu ada untuk passwordnya ya. Jadi value dari txt passing up nya itu kita namain langsung di situ, value nya dengan kata admin. Nah, admin itu sebagai passwordnya. Nah teman-teman, kalau untuk passwordnya bebas ya, mau apapun. Ini sebagai contoh aja, kita bikin admin huruf besar semua. Dan oh iya, ini saya lupa, ini frame ya, bukan singap ya. Jadi framenya masih frame 1, belum saya ganti namanya. Ini semua kata yang singapnya kita rubah jadi frame 1. Ini jadi frame 1. Lalu di user form juga kita rubah jadi frame 1. Untuk button menutup frame 1 juga dirubah sign up nya menjadi frame 1, dan juga script untuk menutup label password, txt passing up, dan button OK juga tetap dimunculkan di situ agar tetap hilang saat kita menutup frame. Tampilannya kembali seperti semula lagi. Oke, sudah kita masukin, sekarang kita coba jalankan ya. Tampilan awal seperti ini. Bisa kita tambahin, kita klik sign up nya, kita masukin password adminnya, kita oke, frame nya turun, tinggal masukin. Nah, oh ada kesalahan apa? Oh ini bukan CMD oke ya, tapi oke. Seperti yang saya jelasin dari awal, kalau nama-nama dari label text box itu harus sama dengan script agar tidak terjadi kesalahan seperti tadi. Kita bagi, kita klik ke atas. Oke, berhasil jalan sempurna ya. Oke, kita lanjut untuk pengeditan tombol tambah delete ya. Ini untuk memasukkan scriptnya. Sebelumnya saya benerin dulu untuk tinggi dari sign up nya. Kalau muncul kita atur 330, kita klik dua kali di button OK atau kita cari di script bisa. Yang kita edit. Nah, selanjutnya kita pembuatan tombol tambah ya, kita masukin scriptnya. Ini untuk text box passwordnya itu saya namain passdav, tidak double S. Di script kita masih double S, jadi kita rubah dulu semuanya, hilangkan S nya 1. Oke, sudah, kita klik dua kali di button delete untuk menambahkan script hapusnya. Kita kopikan semua dan kita pastekan kembali. Oh ya, untuk pembuatan user ID kan ada password dan konfirmasi password ya. Nah, kalau terjadi tidak sinkron antara password dan konfirmasi password, maka akan hilang untuk text box bagian password dan konfirmasi saja. Jadi kita kopikan dan kita pindahkan ke bagian atas. Nanti teman-teman bisa lihat tutorial hasilnya ya. Selanjutnya kita masukin script untuk tabel datanya, untuk list boxnya. List boxnya ini berfungsi untuk menaikkan atau memilih data yang ada di list box
dan muncul di text box. Oke, kita coba jalankan skripnya. Apakah berjalan dengan lancar? Kita masuk ke frame scene on. Nah, di sini user ID saat kita menambahkan, jika tidak ada sinkron antara password dan konfirmasi, maka yang akan hilang itu nanti selanjutnya adalah password dan konfirmasi saja. Jadi user ID tetap muncul ya. Itu fungsi dari perintah yang kita tambahkan atau kita edit tadi di script tambah. Dan untuk user ID sendiri, teman-teman boleh menggunakan lebih dari satu kata dan menggunakan spasi. Untuk passwordnya juga tidak kita batasi, bisa menggunakan spasi, angka ataupun huruf. Nah, untuk script list box tadi fungsinya adalah untuk mendelete. Jadi kita pilih dulu, baru kita delete. Oke, scriptnya berjalan dengan lancar. Kita tutup kembali. Nah, tadi di password itu semuanya muncul ya. Apa yang kita ketikkan itu muncul. Kita ketik satu, muncul satu. Jadi tidak berbentuk bintang. Nah, untuk mengaturnya kita pilih text boxnya mana. Nah, setelah kita pilih, kita masuk ke properties dan cari password chart. Nah, password chartnya kita kasih tanda bintang. Tampilannya akan seperti ini, bintang-bintang di langit. Oke, kurang lebih seperti itu, atau memang seperti itu ya. Untuk form loginnya selesai. Untuk form login, oke, terus selanjutnya kita buat user form dashboard. Untuk tampilannya saya samakan sama yang kemarin. Di dashboardnya terdapat 6 menu logout, exit, registrasi, data kontrol, master data, dan stok. Untuk di menu itu saya menggunakan label semua. Ada ikon menu, ada nama menunya ya. Untuk modelnya teman-teman bebas mau seperti apa, dan untuk bentuk icon juga bebas. Untuk di icon menu registrasi saya kasih nama CMD registrasi, untuk data kontrol CMD QC, untuk master data CMD master, dan stok barang CMD stok. Dan untuk labelnya atau nama dari ikonnya ini atau menu ini saya kasih untuk registrasi LREG, untuk data kontrol LQC, untuk master data LMAS, dan stok LST. Nah, kalau misalnya sudah, kita lanjut pembuatan form lagi. Ini form yang kita buat selanjutnya adalah form yang akan kita buka saat kita klik di menu yang kita pilih. Sini menunya ada 4, berarti kita bikin 4 form. Yang pertama registrasi, QC, master data, dan stok barang ya. Oke, selanjutnya kita memasukkan script atau perintah untuk membuka user form baru. Nah, user form ini yang baru ini bertindak sebagai menu selanjutnya ya. Dengan caranya adalah registrasi, kita klik 2 kali di ikonnya. Setelah muncul scriptnya, kita masukkan scriptnya seperti ini, nama user formnya titik show. Nah, show ini adalah perintahnya sendiri ya. Jika sudah, teman-teman tinggal buat lagi di icon yang lainnya, tinggal diklik 2 kali terus disesuaikan dengan nama user form yang akan dibukanya ya. Oke, kita lihat ini hasilnya. Registrasi, stok, master, dan QC. Oke, sekarang kita masuk ke script untuk memberikan efek pada menu dashboard kita ya. Kita klik 2 kali di registrasi, lalu rubah menjadi mouse move, dan saya pastikan scriptnya seperti ini. Nah, script ini untuk apa? Script ini adalah efek atau penanda nantinya. Jadi saat mouse kita mengarah ke icon 1, maka icon tersebut akan terlihat berbeda dari icon yang lain.
Nah, di sini saya pakai sunken dan flat. Untuk icon yang dipilih dia akan memiliki efek sunken atau menjorok ke dalam ya. Nah, ini saya sedikit jelaskan. Ini titik CMD registrasi. Nah, CMD registrasi ini adalah nama dari labelnya. Titik spesial efek perintahnya. Nah, sama dengan FM spesial efek sunken. Nah, ini adalah efek yang kita pilihnya. Nah, untuk selanjutnya ada CMD keychain, CMD master dan CMD stoknya. Kita beri efek flat. Karena di sini yang kita mau move itu CMD registrasi, jadi CMD registrasi yang kita beri efek sunken yang mencorok ke dalamnya ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Saat kita sorot registrasinya akan mencorok ke dalam. Oke. Tadi kan baru untuk iconnya aja, sedangkan nama menunya belum ya. Jadi kita berikan juga scriptnya sama. Ini saya rubah dulu nama labelnya. Baik, untuk registrasi, keychain untuk data stok, mas untuk master data, dan lst untuk stok barang. Oke, kita bikin scriptnya di bawah. Sengaja saya bedakan atau saya kasih spasi satu baris. Nah, di sini sedikit saya terangkan lagi. Ini titik nama labelnya, titik spesial efeknya, sama dengan efek yang akan kita pilih apa. Efek ini tidak hanya sunken, tidak hanya flat, ada beberapa ya. Jadi teman-teman bebas. Dan barusan saya bikin itu back color. Sebenarnya efeknya itu bisa dengan back color, bisa dengan font color. Bebas sih sebenarnya banyak. Cuman untuk back color dan font color nanti saya sediakannya pas di tutorial yang selanjutnya, di menu yang selanjutnya ya. Oke, kita masukkan satu lagi scriptnya. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini ya. Jadi icon sama nama iconnya jadi menjorok ke dalam. Nah, lakukan hal yang serupa. Scriptnya kita copy pastekan ke icon-icon yang lain, dan jangan lupa untuk selalu dirubah menjadi mouse move. Jika sudah selesai memberikan script untuk di semua icon menu, yang terakhir adalah di user form. Nah, di user form juga teman-teman harus masukkan scriptnya. Jadi diklik 2 kali di user form, rubah lagi menjadi mouse move ya, disimpannya di mouse move. Nah, untuk efeknya semuanya dirubah menjadi flat. Nah, ini seperti ini teman-teman bisa lihat, semuanya jadi flat. Fungsinya buat apa? Agar saat kita tidak memilih menu atau mouse kita mengarah ke user form, maka semuanya akan menjadi flat kembali seperti itu. Ini tampilannya sudah jadinya ya. Oke, sekian video tutorial kali ini untuk pembuatan form login dan dashboardnya. Jika teman-teman suka boleh di like, jika ada pertanyaan boleh komentar di kolom komentar. Bila ini bermanfaat boleh di share ke teman-temannya, dan jangan lupa untuk di subscribe. Nyalakan tombol loncengnya untuk video saya yang selanjutnya. Dan akhirul kata saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.